Wakil Menteri Agama marah-marah. Kita ini bangsa yang besar. Seragam warna telur bebek tak dikenal askar. Petugas haji diusir. Loh, kok bisa? Jangan diperlakukan macam jemaah biasa. Jadi mereka naik ke atas diusir. Saya aja tadi ambil posisi yang nggak ada orang. Posisi doa. Tapi saya marah. Maka itu dari lubuk hati kami yang sangat dalam, kami menyampaikan permintaan maaf. Banyak petugas haji yang bahkan nggak bisa bahasa Arab. Gimana mau bantu jamaah yang nyasar? Kalau ngomong sama askar aja nggak nyambung. Lemahnya pengawalan petugas haji pada fase kritis pergerakan jamaah dari Muzdalifah ke Mina. Satori mengungkapkan banyak jamaah yang terpaksa jalan kaki tanpa arahan petugas maupun bantuan transportasi. Petugas kurang aktif memberi arahan. Padahal itu fase rawan kelelahan dan tersesat. Jamaah haji Indonesia bikin ulah di tanah suci. Satu hotel panik akibat kelakuan mereka. 4 orang jemaah haji asal Indonesia kedapatan merokok di dalam kamar sehingga memicu alarm kebakaran menyala. Ini sedang berdoa atau mau demo? Kok kayak orang lagi orasi? Jamaah dari Indonesia memang terkenal suka teriak-teriak saat berada di Masjidil Haram, di tempat yang mestinya penuh kehusyukan. Hanya satu bangsa yang doanya harus kedengaran sampai langit ketujuh. Usai pulang haji, sebagian orang berubah. Bukan jadi lebih saleh, tapi lebih sensi kalau namanya nggak dikasih embel-embel haji. Padahal haji itu ibadah, bukan gelar kehormatan. Malaysia terbaik umroh dan haji diiktiraf oleh Kerajaan Arab Saudi. Menurut Bapak dan Ibu, Indonesia terbaik di sisi apa ya? Teman-teman semua, kalian pasti udah dengar kabar yang bikin kita semua sedih dan agak malu ya. Pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 ini bukannya jadi momen membanggakan, tapi justru diwarnai berbagai kekacauan. Parahnya lagi, sempat beredar video dan kabar kalau petugas haji Indonesia sampai diusir oleh askar Arab Saudi. Kok bisa ya? Sampai segitunya, ini sangat jauh berbeda dengan negara Malaysia. Yuk, kita bahas. Wakil Menteri Agama marah-marah. Kita ini bangsa yang besar. Seragam warna telur bebek tak dikenal askar. Petugas haji diusir. Loh, kok bisa? Ini, itu tadi saya bilang, kalau kita ini berwibawa ya, sebagai bangsa yang besar, itu harus ada komunikasi antara kami, dengan agama, dengan dubes, terhadap pemerintah Arab Saudi. Agar yang baju-baju gini nih, jangan diperlakukan macam jemaah biasa. Jadi mereka naik ke atas diusir. Saya aja tadi ambil posisi yang nggak ada orang, posisi doa, diusir. Tapi saya marah. Jadi memang harus ada kesepakatan bahwa petugas kita boleh melaksanakan tugas. Ini dikasih tanda kayak dari kerajaan, apa namanya, pasrah atau apa, kalau diusir ini. Jadi mereka itu memang ingin mendampingi ke atas, tapi diusir. Tapi kalau ada beberapa polisi, sedang malah dipanggil. Nggak sama perlakuan mereka. Mereka perlu ada kesepakatan, kasih tanda. Kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin ya. Semua upaya, lobby dan sebagainya kita sudah lakukan. Namun demikian, tentu juga ada hal-hal yang di luar perkiraan kita, termasuk karena banyaknya regulasi yang tiba-tiba hadir di tengah-tengah kita. Dan itu bukan hanya dialami oleh Indonesia, tapi juga jamaah-jamaah yang lain juga ya. Maka itu dari lubuk hati kami yang sangat dalam, kami menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamaan beberapa kloter, beberapa orang ya, mengalami keterlambatan, terpisah di Mekah, masalah penempatan tenda di Arafah, serta terjadinya keterlambatan di Muzdalifah dan kemacetan. Haji 2025 terbilang kacau. Dari mulai pengaturan syarikahnya kacau, lalu banyak kejadian-kejadian yang memang bikin kacau, kayak orang-orang banyak yang terpisah dari keluarganya, terus banyak yang tidak terurus. Lalu pas pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni wukuf, banyak jamaah yang pada akhirnya tidak wukuf, yang tadinya jamaah itu tidak murur malah jadi murur. Banyak banget kekacauan-kekacauan. Sebetulnya apa sih penyebabnya? Nah, silakan di kolom komentar apa yang menyebabkan haji tahun ini dinilai kacau.
Dan selain yang saya sebutkan tadi, apalagi hal-hal yang bikin haji tahun ini bisa dinilai kacau. Jamaah Haji Indonesia bikin ulah di Tanah Suci. Satu hotel panik akibat kelakuan mereka. Suara alarm yang memekakan telinga dari sebuah hotel di Mekah membuat para jamaah haji kalang kabut. Beberapa lansia bahkan terlihat menangis ketakutan. Suasana semakin mencekam karena lift hotel pun tak berfungsi. Tangga darurat akhirnya menjadi tempat para jamaah untuk keluar dari hotel. Mereka pun bergegas meninggalkan kamar dengan pakaian seadanya sambil mencari tahu sumber kepanikan. Belakangan terungkap, alarm kebakaran aktif karena sensor asap di dalam kamar mendeteksi asap rokok. 4 orang jemaah haji asal Indonesia kedapatan merokok di dalam kamar sehingga memicu alarm kebakaran menyala. Beberapa dari mereka mendatangi kamar pelaku dan menyuarakan kekesalan secara langsung. Tampak beberapa jemaah terlihat kesal hingga marah pada keempat jemaah haji yang merokok itu. Mereka bahkan meminta para pelaku keluar kamar untuk melihat kondisi akibat ulahnya itu. Bapak suruh keluar biar tahu di luar gimana. Sabar Bu, yang sabar Bu. Minta maaf Pak sama Pak. Supaya lansia pada keluar Pak. Saya nangis Pak. Alhamdulillah, katanya haji tahun ini sukses besar. Jamaah haji Indonesia sampai harus jalan kaki berkilometer dari Musdalifah ke Mina. Kata panitianya sih, itu sunnah. Menurut saya pelaksanaan jemaah haji ini luar biasa. Artinya seluruh panitia yang terlibat dan bahkan jemaah haji Indonesia pun mudah diatur. Pelaksanaan di Musdalifah sampai ke Mina, betul tadi disampaikan Pak Menteri, memang ada jemaah kita setelah wukuf di Arafah, bahkan berangkat dari hotel ke Arafah, banyak pengertian-pengertian lain, ada justru berangkat berjalan kaki karena itu disunahkan. Tapi, tunggu, bukannya bus pengangkut itu sudah dibayar pakai uang jamaah? Bukannya itu hak mereka? Jalan kaki karena tak ada bus itu merupakan kelalaian. Menyulap kegagalan menjadi kesunahan. Itu bukan kearifan, tapi pengalihan dan pembodohan. Jangan kau anggap jamaah haji itu anak buahmu di lapangan. Jamaah haji itu bukan pasukan perang yang digembleng tahan lapar dan jalan jauh membawa ransel. Mereka tamu Allah yang sudah membayar mahal. Hormati hak-hak mereka. Jangan dipoles dengan narasi yang menyesatkan. Jangan berlindung di balik kata sunnah. Seolah-olah penderitaan karena kelalaian bisa dibungkus jadi pahala. Ini bukan soal sabar, ini soal hak, ini bukan soal kuat, ini soal tanggung jawab. Haji mereka itu nggak gratis. Jangan ajari kami menerima kekacauan dengan dalih agama. Ajari kami jujur dan berani mengakui salah. Kami berharap seperti pesan Presiden, apapun yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, itu aparatur pemerintah itu harus melakukan self correction, koreksi diri. Jadi jangan sibuk dengan upaya membela diri, bahkan menutupi apa yang jadi masalah. Hak publik untuk tahu apa yang jadi kekurangan, dan perintah Presiden harus selalu melakukan self correction. Kalau tidak siap self correction, ya tidak usah terlibat. Dan hari ini kami ingin pastikan penyelenggara haji harus melakukan self correction, harus introspeksi. Ada pengelolaan yang tidak ada pengelolaan yang semeraut, dan itu harus segera diperbaiki bersama-sama. Tidak usah capek-capek kemudian menutup-nutupi gitu. Pantas saja banyak jamaah haji Indonesia yang tumbang di Tanah Suci. Bagaimana tidak sakit jika menunya seperti ini? Mengingat cuaca di Mekah yang sangat ekstrem. Makanan seperti di gambar ini tentunya tidak memenuhi standar gizi yang dibutuhkan. Padahal jamaah haji tetap harus beraktivitas berat di Tanah Suci. Siapa ini yang harus bertanggung jawab? Makanan untuk jamaah haji ini sungguh tidak manusiawi. Bahkan lebih baik makanan bergizi gratis untuk anak-anak SD. Bukan hanya sampai di situ saja. Keterlambatan distribusi makanan juga sangat parah. Banyak jamaah haji mengeluhkan makanan yang sudah basi dan berlendir. Temuan ini diperkuat dengan banyaknya komentar negatif para jamaah haji di akun resmi Kemenak. Tolong bantu viralkan. Dengan menyebarkan video ini, berarti Anda telah berjihad demi kemaslahatan dan keselamatan para jamaah haji di tahun mendatang.
Semoga para jamaah haji diberikan kelancaran saat beribadah di Tanah Suci. Amin, ya Rabbal Alamin. Wakil Badan Penyelenggara Haji, Dhanil Anzar, baru-baru ini menemukan indikasi pungli alias pungutan liar terhadap jamaah haji Indonesia. Indikasi pungli tersebut mencuat saat Dhanil terjun langsung meninjau para jamaah haji lansia di sebuah hotel di kawasan Aziziyah di Mekah. Para oknum yang menarik pungli itu berdalih untuk keperluan safari wukuf. Padahal safari wukuf itu gratis. Sudah termasuk dalam anggaran pelayanan jamaah haji. Sungguh jahat sekali mereka yang tega memanfaatkan ketidaktahuan jamaah haji demi keuntungan pribadi. Menanggapi hal itu, Hilman Latif selaku Dirjen Kemenak membantah pungli itu dilakukan oleh petugas haji Indonesia. Hilman menjelaskan, program safari wukuf itu sudah berlangsung lama dan Kemenak tidak memungut biaya sepeser pun dari jamaah. Hilman menjelaskan, pungli justru banyak terjadi pada aktivitas di luar safari wukuf seperti jasa dorong kursi roda dan aktivitas lain yang kerap difasilitasi pembimbing KBIH. Tolong sebarkan informasi ini agar jamaah haji terhindar dari praktek pungli di Tanah Suci. Saya doakan Anda sekeluarga segera diundang untuk berhaji di Tanah Suci. Amin ya Rabbal Alamin. Ini sedang berdoa atau mau demo? Kok kayak orang lagi orasi? Jamaah dari Indonesia memang terkenal suka teriak-teriak saat berada di Masjidil Haram. Di tempat yang mestinya penuh kehusyukan, hanya satu bangsa yang doanya harus kedengaran sampai langit ketujuh. Mereka berdalih kurang afdol kalau nggak keras. Kalau perlu toa masjid, harus dimaksimalin volumenya. Tak heran jika mereka sering dinasehati askar, karena ulah mereka ini bisa mengganggu jamaah lain yang juga sedang beribadah. Allah itu maha mendengar, tapi sebagian kita malah teriak-teriak seakan-akan Allah tak mendengar. Jangan-jangan mereka yang suka teriak-teriak itu menganggap Allah itu tuli. Bagikan informasi ini agar tak ada lagi jamaah Indonesia yang suka teriak-teriak. Tanah Suci itu tempat berdoa, bukan tempat demo, apalagi orasi penuh emosi. Saya doakan Anda segera diundang untuk berhaji. Amin ya Rabbal Alamin. Petugas haji dituduh nebeng. Kemenak akhirnya buka suara. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak Hilman Latif membantah tudingan Wakil Kepala BP Haji Dhanil Anzar terkait fenomena petugas haji yang hanya ikut nebeng. Hilman meyakini seluruh petugas haji telah menjalankan fungsinya masing-masing sehingga menangani permasalahan yang ada dengan baik. Penjelasan Hilman tersebut berbeda dengan temuan Wakil Kepala BP Haji Dhanil Anzar saat terjun langsung di lapangan. Dhanil mengungkap petugas haji daerah yang hanya nebeng haji dan tak aktif bekerja di lapangan. Seragam dipakai, tiket gratis, tapi tangan gak pernah kerja. Temuan Dhanil itu diperkuat dengan fakta baru yang diungkap anggota DPR. Banyak petugas haji yang bahkan nggak bisa bahasa Arab. Gimana mau bantu jamaah yang nyasar? Kalau ngomong sama askar aja nggak nyambung. Anggota DPR yang diketahui bernama Satori itu juga menyoroti lemahnya pengawalan petugas haji pada fase kritis pergerakan jamaah dari Muzdalifah ke Mina. Satori mengungkapkan banyak jamaah yang terpaksa jalan kaki tanpa arahan petugas maupun bantuan transportasi. Petugas kurang aktif memberi arahan. Padahal itu fase rawan kelelahan dan tersesat. Atas kejadian tersebut, Satori meminta agar proses seleksi petugas harus benar-benar berbasis kompetensi dan kemampuan di lapangan, bukan sekedar formalitas administratif. Dhanil menuding ada petugas haji hanya nebeng, tapi Kemenak bilang petugas sudah sesuai dengan standar. Menurutmu, mana yang benar? Usai pulang haji, sebagian orang berubah. Bukan jadi lebih saleh, tapi lebih sensi kalau namanya nggak dikasih embel-embel haji. Padahal haji itu ibadah, bukan gelar kehormatan. Jika haji memang gelar, maka Nabi Muhammad pun akan ditambahi gelar haji menjadi Haji Muhammad. Para ulama pun tak ada yang menyematkan gelar haji di namanya. Seperti misal Haji Imam Malik, Haji Imam Syafi'i, dan haji-haji lainnya. Haji itu ibadah, bukan branding. Kalau masih marah jika nggak dipanggil haji, maka ibadahnya selama ini perlu dievaluasi. Jangan-jangan ke Tanah Suci hanya untuk dipanggil haji. Ya sudahlah, terkadang pengakuan sosial lebih penting dari segalanya. Padahal, penghapusan dosa dan surga itu lebih utama daripada embel-embel haji di depan nama. Bagikan informasi ini agar jadi pengingat kita semua yang belum pernah berhaji. Saya doakan semoga segera diundang ke Tanah Suci. Amin. Malaysia terbaik umroh dan haji diiktiraf oleh Kerajaan Arab Saudi. Indonesia juga terbaik. Menurut Bapak dan Ibu, Indonesia terbaik di sisi apa ya? Yang jelas, Malaysia terbaik untuk penyelenggara umroh dan haji.
Itu versinya dari Kerajaan Arab Saudi. Sebenarnya kalau Indonesia juga terbaik kok. Netizen tahu kan terbaiknya yang mana. Pokoknya intinya semoga pemerintah kita menjadi bisa evaluasi diri. Perbaiki yang mana kekurangan, kesalahan, sehingga tahun depan jamaah makin nyaman, damai, sentosa untuk melaksanakan ibadah haji. Kekurangan ini bisa menjadi pelajaran untuk musim depan. Setuju gak? Kalau setuju, semoga kita saling berbenah diri. Ya. Dan alhamdulillah pada malam ini adalah merupakan malam penutup bagi operasi haji yang dianjurkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi. Jadi bersempena dengan tamatnya operasi haji bagi tahun ini, Kerajaan Arab Saudi seperti biasa mengadakan ataupun memberikan penghargaan dan award kepada individu, kepada negara-negara yang telah memberikan perkhidmatan cemerlang kepada Duyufur Rahman. Jadi alhamdulillah pada malam ini sekali lagi tabung haji Kerajaan Malaysia telah dianugerahkan award Labaikum untuk tahun keempat berturut-turut, alhamdulillah. Dan malam ini yang lebih menarik lagi, kita telah menerima anugerah tertinggi ataupun apa yang disebut sebagai Diamond Award bagi pengurusan haji yang terbaik. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada Yang Berbahagia Tan Sri Rashid Husin sebagai pengurusi tabung haji, Tuan Haji Mustaqim Muhammad CEO, dan juga Tuan Haji Syam Harun serta semua warga kerja tabung haji, khususnya kepada petugas-petugas haji dan juga sahabat maktab yang kesemuanya telah bekerja keras untuk menyantuni dan memastikan perkhidmatan yang terbaik diberikan kepada jemaah-jemaah haji Malaysia. Alhamdulillah. Jadi ini satu penghargaan tertinggi, dan insya-Allah untuk tahun-tahun yang akan datang tabung haji berjanji komitmen untuk meneruskan dan memberikan perkhidmatan yang terbaik, dan kita akan bekerja sama dengan syarikat Masyarik Al-Masiyah untuk terus memastikan jemaah-jemaah haji kita berada dalam keadaan selesa dan seterusnya dapat menunaikan haji dan memperoleh haji yang mabrur. Jadi begini, di tengah-tengah musim haji, beberapa petugas haji asal Indonesia dilaporkan harus meninggalkan area karena ditegur keras, bahkan sampai diusir oleh petugas keamanan Arab Saudi. Kejadian ini memicu kegaduhan, apalagi banyak jemaah juga yang kebingungan dan merasa kurang terurus. Menanggapi hal ini, Menteri Agama Indonesia pun akhirnya buka suara dan menyampaikan permintaan maaf. Beliau bilang, pihak pemerintah sebenarnya sudah berusaha maksimal. Semua persiapan, koordinasi, dan pelaksanaan katanya sudah diupayakan dengan sebaik mungkin. Tapi nyatanya masih ada banyak kekurangan di lapangan yang sangat dirasakan oleh jemaah, mulai dari masalah keterlambatan, tenda yang semrawut, jemaah yang terpisah dari rombongan, hingga ada yang gagal menjalani rukun wajib seperti wukuf. Beliau juga menambahkan beberapa perubahan aturan dari pemerintah Arab Saudi terjadi mendadak dan cukup mengganggu skema yang sudah disiapkan Indonesia. Tapi ya, balik lagi, hal kayak gini harusnya bisa diprediksi dan diantisipasi lebih awal, karena ini menyangkut kenyamanan dan kekhusyukan ibadah jutaan umat. Sementara itu,
Malaysia justru banjir pujian dari dunia internasional. Tahun ini, Malaysia kembali mendapat penghargaan dari Kerajaan Arab Saudi sebagai penyelenggara haji dan umrah terbaik di dunia. Nggak cuma tahun ini, tapi udah berkali-kali mereka jadi langganan penghargaan. Malaysia dinilai sangat rapi dalam pengelolaan jemaah, tertib dalam urusan logistik, dan luar biasa tanggap dalam melayani jemaah dari berangkat sampai pulang. Arab Saudi secara langsung mengiktiraf bahwa Malaysia adalah yang terbaik dalam pengurusan ibadah haji dan umrah. Semua tertata, jemaah merasa dilayani, dan tidak ada insiden besar yang mencoreng pelayanan mereka. Kalau dibandingkan, rasanya seperti langit dan bumi. Ada yang bilang, Indonesia juga terbaik kok. Tapi, terbaiknya di bagian mana ya? Mungkin kita unggul dari sisi jumlah jemaah atau semangat gotong royong para petugas di lapangan. Tapi, jelas dari segi sistem dan manajemen, kita masih harus banyak belajar. Kita nggak sedang ingin menyalahkan siapa-siapa, tapi ini saatnya kita jujur dan terbuka. Sudah waktunya Indonesia membenahi total sistem pengelolaan haji. Negara sebesar kita dengan jemaah terbanyak di dunia seharusnya bisa jadi panutan, bukan malah jadi bahan pembicaraan karena kekacauan setiap tahun. Mari kita jadikan kejadian tahun ini sebagai pelajaran. Pemerintah harus terbuka terhadap kritik dan masyarakat juga harus terus mendorong perbaikan. Semoga tahun depan pelaksanaan haji bisa lebih tertib, jemaah makin nyaman, dan kita semua bisa bangga menyebut diri sebagai bagian dari bangsa yang mampu melayani umat dengan sebaik-baiknya. Setuju kan? Yuk, semoga kita semua saling mendukung dan benar-benar niat memperbaiki. Bukan cuma diucapkan, tapi juga dibuktikan. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.